Huru-hara efisiensi anggaran, tiba-tiba ada staf sus menteri baru yang dilantik. Penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk penambahan dana program MBG atau makan bergizi gratis mendapat banyak sorotan dan juga respon yang bermacam-macam dari masyarakat. Karena penambahan untuk program MBG atau makan bergizi gratis ini tidak main-main. Jumlahnya mencapai 100 triliun rupiah. Meski program MBG ini ada yang menganggap bahwa ini adalah program yang populis, tetapi banyak juga yang merespon ataupun mengkritiknya bahwa tidak seharusnya MBG ini dilaksanakan ataupun dipaksakan untuk memenuhi target semua anak sekolah. Ada juga komentar dari netizen ataupun masyarakat bahwa MBG ini justru tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh rakyat itu seharusnya adalah pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Benar juga ya, saya membayangkan ketika dalam posisi mereka, saudara-saudara kita yang terkena PHK atau pemberhentian kerja akibat efek domino dari efisiensi anggaran pemerintah. Yang pertama, target pemerintah terpenuhi, yaitu memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah. Tetapi di sisi lain ada dampak bahwa orang tua mereka yang seharusnya masih bekerja terpaksa harus dirumahkan. Kok bisa di saat kita lagi butuh peningkatan pesat di sektor pendidikan dan juga kesehatan, dana untuk kementerian yang malah dipangkas habis-habisan. Dana pendidikan contohnya dipangkas kurang lebih 8 triliun. Dana kesehatan dipangkas kurang lebih 19 triliun. Sedangkan menurut gua lembaga-lembaga yang seharusnya kena pemangkasan anggaran malah aman-aman aja. Ya semoga pemerintah tetap melakukan ini tepat sasaran gitu ya. Tujuannya adalah efisiensi anggaran untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu yang dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga-lembaga di Indonesia. Tapi masalahnya kalau ini nggak tepat sasaran, justru merugikan sektor-sektor, terutama sektor pendidikan dan juga kesehatan yang harusnya dapat support lebih untuk peningkatan pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia. Yang kita tahu ini masih kurang banget. Ya semoga saja program pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis ini tepat sasaran. Karena kalau tidak, malah justru membebani lembaga-lembaga yang seharusnya tidak dikurangi anggarannya. Bahkan ada lembaga-lembaga yang seharusnya ditambah untuk meningkatkan kualitas layanan, yaitu pendidikan dan kesehatan juga ikut dipangkas. Huru-hara efisiensi anggaran, tiba-tiba ada staf sus menteri baru yang dilantik. Kemarin 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan melantik 5 staf khusus dan 1 asisten khusus. Ada Deddy Corbuzier yang jadi staf sus komunikasi sosial dan publik, sampai Lenis Kogoya, staf sus bidang kedaulatan NKRI. Pelantikan itu bikin heboh warga karena terjadi di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan ada efisiensi yang mesti ditukar sama hal esensial. Anggaran
Anggaran BMKG dipotong setengah, imbasnya ke alat dan pemeliharaan. Akurasi deteksi gempa tsunami pun turun jadi cuma 60%. Honorer di LPSK juga mengeluh, karena efisiensi bisa berefek ke layanan perlindungan saksi korban. Bahkan ada potensi PHK terhadap puluhan honorer. Ya, di tengah huru-hara ataupun isu yang masih viral dan menjadi perdebatan masyarakat tentang efisiensi anggaran atau penghematan anggaran, tetapi justru pemerintah mengangkat banyak sekali staf sus dan juga asisten khusus, di mana banyak sekali program yang dipangkas anggarannya, tetapi di sisi lain penggemukan dari staf-staf maupun kementerian ini masih saja diperlihatkan oleh pemerintah. Yang membuat para netizen dan juga rakyat Indonesia marah, justru pemerintah dalam memilih staf sus ini agak-agak lain ya. Jelas-jelas ada artis yang sudah mengata-ngatai perempuan dan anak terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis. Ada anak protes bahwa menu makanan ini tidak terlalu disukai, dan si dia ini ngomong bahwa pea kepala lo dan sebagainya, kepala lo pea. Yang jelas ini menunjukkan sikap yang tidak bisa dicontoh ataupun menjadi contoh bagi anak-anak Indonesia. Tetapi tetap saja oleh salah satu kementerian, beliaunya ini diangkat menjadi staf khusus. Apakah nanti akan menjadi kenyataan bahwa para pejabat kita ini akan didominasi oleh orang-orang yang memang tidak peka terhadap suara-suara rakyat? Seperti ini contohnya. Rajin jadi orang Indonesia yang menyuarakan concern atau kritik terhadap suatu kebijakan, dan ketika komentar-komentar itu dibaca oleh politikus, bukannya mereka memikirkan cara room for improvement atau bagaimana cara memperbaiki implementasi maupun sosialisasi kebijakannya, malah bikin reels yang bilang ketawain aja netizen julid yang gak bersyukur. Tebak cover reelsnya apa? Judulnya tutup kuping. Wow, bener-bener nyuruh tutup kuping terhadap aspirasi rakyat. Keren. Are we a joke to you? Dan gue memperhatikan banget ya, ini tuh bener-bener Partai Biru ini selalu bikin konten-konten kontroversial, terutama anak perempuannya. Namanya dari mulai bikin Starbucks di Mekah, pamer-pamer rekening sama si sobat pannya sama kakaknya yang satunya lagi, bolos rapat demi pilates. Terus setelah bolos dia malah bikin konten girl boss, kayak naon sih. Pokoknya banyak banget konten-konten dia tuh memicu emosi. Gue mulai berpikir apakah itu strategi dia atau biar dia tenar atau relevan. I honestly think there will always be that one trash in any political party. Gue gak tahu tujuannya apa. Mungkin lo emang proud aja sih buat bikin konten-konten gitu. Tapi karena lo tuh sekarang menjabat, mending karena lo itu digaji pakai duit rakyat, pakai pajak. Just do your job right, stop konten dan udah gitu, jangan memicu emosi orang. Ya kadang memang seringkali kita berpikir banyak kebijakan blunder yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ketika menjadi viral dan banyak rakyat yang memberikan kritik, justru tidak dihiraukan. Ya ternyata masih seperti inilah para pejabat-pejabat Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar.